Enggak, kalau orang pengen butuh bantuan gitu. Kalau yang pengen butuh bantuan, kita bisa untuk nelfon ke Careline kita di 080011652228. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan tamu Branch Manager Tangerang Raya. Aksi cepat tanggap Bung Suryadi. Ya. Apa kabar Bung Suryadi? Alhamdulillah sehat. Sakit? Sehat. Itu pakai masker? Biasa, kita ikutin aturan. Oh gitu. Gimana? Sibuk apa nih lagi pandemi begini Bung Suryadi? Ya, alhamdulillah tiada hari tanpa kesibukan. Oh iya. Terus menebar maslahat dan manfaat. Bersamai masyarakat yang juga kondisinya sedang memprihatinkan. Oh iya. Karena banyak yang di lockdown, karena pemberlakuan lockdown banyak yang Karantina, aktivitas terbatas, dan juga untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat juga banyak juga yang terkendala. Berarti malah sekarang makin sibuk ya, lagi pandemi begini. Ketidaknormalan udah normal. Maksudnya gimana? Ketika banyak orang-orang dalam kondisi seperti ini, banyak yang dirumahkan, work from home, kita di lembaga sosial justru aktivitasnya sangat padat. Karena harus membersamai masyarakat, mendistribusikan amanah-amanah untuk masyarakat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dan juga pemenuhan kebutuhan primer mereka lah, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sembako dan yang lain-lain. Berarti sekarang sibuk bagiin sembako aja, Bung Suryadi? Selain sembako juga kita banyak program lain. Kalau secara umum kita punya program namanya Operasi Pangan Gratis. Operasi Pangan Gratis itu meliputi operasi makan gratis, operasi beras gratis, dan yang terbaru kita ada program namanya Humanity Care Line. Apa nih itu Bang? Mana masyarakat yang membutuhkan bantuan beras khususnya bisa menelpon pada telepon yang telah kami sediakan, bebas pulsa. Kemudian ketika telepon itu masuk ke kami, kemudian data itu akan diverifikasi, kemudian mereka mengirimkan syarat dan ketentuan tertentu, kemudian beras itu akan langsung diantar ke rumah mereka. Wih. Jadi menghindari kerumunan. Yang antar siapa? Yang antar kita kerjasama dengan ojek online. Oh, ojek online. Untuk bisa nanti beras-beras itu kita stok di kerjasama dengan Kodim. Kemudian mereka ojek online itu akan ambil di Kodim dan langsung antar ke alamat yang sudah terverifikasi. Biasanya berapa lama waktunya? Ketika kita mengajukan telepon ACT nih, halo ACT, kita sedang pengen butuh bantuan nih, kebetulan banyak masyarakat yang terdampak COVID. Prosesnya berapa lama bantuan itu bisa datang? Kalau untuk yang Humanity Care Line, dia nggak lama. Biasanya ketika data masuk, tapi memang karena memang bukan kebutuhan, karena memang banyak sekali yang butuh beras itu, dan kemudian line telepon kita sudah penuhi sampai 100 line, tapi ternyata masyarakat yang membutuhkan beras itu sangat luar biasa banyak, sehingga antriannya antrian masuknya. Tapi ketika dia nelpon masuk ke care line kami, kemudian itu diverifikasi, itu nggak pakai waktu lama. Pada hari itu juga kalau memang masuk verifikasi data udah oke, kemudian akan disampaikan oleh tim informasinya ke Kodim, dan kemudian ojek online-nya akan langsung meluncur ke lokasi masyarakat yang membutuhkan. Berarti bantuan pangannya hanya beras aja, Bro? Bantuan pangan itu untuk operasi pangan kita udah berlangsung sebelum Ramadan. Sebenarnya ada operasi makan gratis. Kita kerjasama dengan jaringan Koperasi Warteg Indonesia dan rumah-rumah makan warteg, di mana kita menyediakan sekitar 100 porsi untuk masyarakat prasejahtera. Yang masuk kategori prasejahtera itu adalah teman-teman ojol, kemudian pasukan orange, kemudian tukang sapu jalanan, kemudian juga warga sekitar yang memang secara ekonomi membutuhkan bantuan pangan, yang kita koordinasikan dengan RT setempat yang akan didata. Sistemnya kupon, jadi memang kita
pada implementasinya sesuai dengan protokoler terkait dengan social distancing, menghindarkan kerumunan dan yang SOP-nya seperti itu. Biasanya mendapatkan bantuan dari ACT itu kriterianya apa sih? Kriteria. Misalnya pendapatannya harus di bawah 1 juta atau rumahnya masih rumah semen, lantainya, terus nggak punya televisi dan sejenisnya. Nah kalau untuk ACT itu apakah masuk juga kategori itu, bro? Kalau kondisinya seperti ini, karena kondisi sekarang ini anomali ya, dalam artian orang-orang yang tadinya donors pun bisa jadi penerima manfaat. Mereka yang tadinya punya penghasilan bagus, kemudian kondisi seperti ini mereka bisa tiba-tiba butuh gitu. Jadi memang kalau dalam Humanity Care Line di layanan kami adalah siapapun yang menelpon pasti itu kita akan bantu seperti itu. Karena logikanya bahwa ketika mereka pasti dibantu itu, semisal nelpon pasti di ACC gitu. Apakah harus nunggu antrian atau seperti apa gitu? Kalau antrian kan memang sudah memang mekanismenya come first serve first ya. Datang pertama dilayani pertama gitu. Kemudian verifikasi, kemudian tapi kalau secara prinsip sih siapapun yang menelpon pada layanan Careline kami memahami bahwa mereka butuh seperti itu. Karena memang kondisi sekarang kita tidak bisa memilah lagi gitu. Siapapun yang menelpon lewat Careline itu pasti dia butuh dan kita akan layani. Berarti ada peningkatan bantuan ya selama pandemi ini? Peningkatan bantuan, alhamdulillah, karena memang kebutuhan masyarakat. Kok alhamdulillah, bro? Alhamdulillah meningkat bantuannya. Oh, meningkat bantuan. Kirain bantuannya meningkat kan ya, alhamdulillah. Artinya ketika bantuan itu banyak yang kita masuk ke kita, maka semakin banyak juga yang bisa kita bantu. Oh begitu, iya. Kirain alhamdulillah gara-gara banyak orang itu. Harus diluruskan. Oh iya, makanya saya bingung kok alhamdulillah gitu. Iya. Bantuannya alhamdulillah meningkat dan semakin banyak juga yang bisa kita bantu. Jadi solidaritas orang-orang gotong royongnya banyak di pandemi begini berarti, Bang? Iya. Dalam kondisi seperti ini, ujian tidak hanya satu sisi merupakan ujian bagi saudara-saudara kita yang memang keadaan ekonominya sangat lemah, keluarga-keluarga bersejahtera yang sangat sulit mendapatkan makanan pokok seperti itu. Tapi di sisi lain juga ujian juga bagi orang-orang yang punya banyak harta untuk juga bisa menjadi berbagi gitu. Timbul juga di sini gerakan-gerakan dari bawah, solidaritas, empati, sehingga bergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kadang ada yang secara mandiri menyalurkan, mengumpulkan, kemudian ada juga yang melalui lembaga kita Aksi Cepat Tanggap seperti itu. Jadi kita hal-hal seperti ini patut kita apresiasi. Apakah mereka mau menyalurkan sendiri ataupun bisa bersinergi dengan kita. Selama pandemi ini ada berapa bantuan yang udah disalurkan di Tangerang Raya, Bang? Kalau untuk di Tangerang Raya itu pada bulan April saja kita udah sekitar 100 ton untuk wilayah coverage area Tangerang Raya. 100 ton? 100 ton kita kerjasama dengan Mabes TNI. Ada berapa kakak yang dapat? Itu untuk beneficiarisnya sekitar 200 ribuan. 200 ribu kakak? Berarti satu kakak dapat? Satu kakak rata-rata kita ada 5 kg. 5 kg beras. Itu mengalami peningkatan apa dibandingkan kondisi biasa gitu? Bantuan. Ya, mengalami peningkatan dalam arti memang karena kita melihat berdasarkan assessment kita, kemudian dari hasil assessment itu kita melihat bahwa banyak keluarga prasejahtera yang terdampak. Kemudian kita juga meningkatkan volume bantuan kepada masyarakat. Tidak hanya beras, kita juga ada program food truck yang dimana kita mendistribusikan ribuan paket makan siap saji yang kita distribusikan kepada masyarakat untuk kalau momen sekarang ini untuk iftar ya, buka puasa bersama gitu. Jadi beberapa titik yang memang apa aja isinya based on assessment yang sudah. Isinya itu bantuan pangan berupa makanan siap saji, nasi bok seperti itu. Diantar juga apa? Ya, kalau untuk teknis distribusinya kita biasanya tidak mengumpulkan massa, tapi kita bekerja sama atau menggerakkan relawan-relawan kita yang tergabung dalam masyarakat relawan Indonesia untuk mendistribusikan secara door to door ke rumah-rumah masyarakat. Karena teman-teman relawan ini adalah orang-orang yang sudah paham betul lokasi-lokasinya sehingga nanti distribusinya bisa tepat sasaran dan juga tidak menimbulkan kerumunan. Seperti itu. Selain pangan ada alat kesehatan dibantu juga nggak? Kalau untuk alat kesehatan kita dari awal sebenarnya pandemi ini rame di Wuhan, ACT yang pertama kali menggagas untuk mendistribusikan masker. Kita distribusikan pertama kali itu di terminal
internasional Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mendistribusikan ribuan masker dan juga air mineral, air wakaf namanya. Kenapa? Karena ini menjadi penting untuk harus banyak asupan air minum segala macam untuk membantu juga. Itu kita distribusikan di awal-awal pandemi. Kemudian kesini-sini ternyata pandemi ini semakin meluas dan semakin mewabah. Kita juga selain bantuan pangan tadi, ada juga bantuan APD, alat pelindung diri. Oh, udah mulai tuh. Itu kebutuhan itu luar biasa juga untuk beberapa rumah sakit yang kita support. Itu ada rumah sakit Sulianti Saroso, rumah sakit yang juga mengajukan permintaan kepada kita sebisa mungkin kita juga support seperti itu. Nah, untuk bantuan ini kan ada juga masyarakat kan juga sebetulnya juga dapat bantuan juga dari pemerintah ya, dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu. Nah, ketika yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat ataupun daerah, kemudian menelpon ke ACT, biasanya di approval nggak sama ACT? Iya, pemerintah punya mekanisme sendiri dan kita juga punya mekanisme sendiri. Kalau kita based on assessment, observasi benar-benar bahwa masyarakat membutuhkan, yang kemudian based on demand melalui permintaan melalui Humanity Care Line, yang itu tadi saya katakan bahwa kami memahami betul bahwa siapapun yang menelpon pasti dia butuh. Kita tidak lagi melihat bahwa ini kayaknya kurang apa ya, dari tampilan ininya kurang apa ya, kurang memenuhi syarat segala macam, itu udah agak kita abaikan karena kita memahami bahwa setiap orang nelpon pasti butuh. Akhirnya kita juga lakukan bahwa semakin banyak yang kita bantu, kita harap kontribusi kita juga untuk masyarakat semakin luas seperti itu. Artinya nggak berpengaruh lah dia sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, ketika dia menelepon ACT itu dapat juga. Filosofinya seperti itu. Nggak khawatir itu nggak tepat sasaran. Kalau kita memahami bahwa kalau misalnya kemarin dia dapat dari pemerintah, kemudian dimakan oleh satu keluarga ternyata 2 hari habis, dia butuh juga masih. Dan ketika dia nelpon, kita memahami bahwa dia butuh seperti itu. Kan apa, dalam artian gini, ketika ada bantuan segala macam kan ada juga tuh masyarakat yang benar membutuhkan tapi dia nggak dapat bantuan. Nggak sayang misalnya bantuan itu diberikan kepada yang benar-benar dalam artian membutuhkan belum dapat bantuan dari pemerintah. Nggak sayang gitu, dalam artian gue pengen bilang ini sebenarnya sudah dikasih bantuan nih, ada lagi yang lebih membutuhkan tapi karena dia nggak nelpon dia nggak dapat. Nah, ini ngatasinnya gimana? Kalau kita kan saya sampaikan tadi, kita based on assessment. Misalnya kita dapat data dari telepon, misalnya dari RT setempat atau dari masyarakat yang menginformasikan kepada kita bahwa di wilayah sini sedang butuh bantuan. Jadi selain memang ada bantuan yang tadi melalui jalur Humanity Care Line tadi, kita juga based on observasi dan assessment. Jadi informasi-informasi yang masuk ke kita yang disampaikan oleh RT, yang disampaikan oleh masyarakat, itu kita follow up, kita listing, kemudian kita akan langsung melakukan observasi dan kita lihat kondisinya, dan kalau memang secara stok logistiknya memadai dan juga ketika kita lihat kondisi yang memang membutuhkan, itu kita akan eksekusi. Kalau untuk bantuan dari ACT untuk Tangerang Raya ini aman sampai berapa bulan? Kita tidak berbicara masalah aman tidak amannya ya, maksudnya ketika kondisi filantropi donasi dari masyarakat semakin banyak, yaitu tadi semakin banyak pula yang kita bisa bantu. Kemudian sampai kapan membantuinya? Ya sampai selama masyarakat masih peduli dan mengamanahkan kepada kita, kita akan terus lakukan itu. Seperti itu. Sama kayak filosofi apa tadi yang ente bilang, di balik tidak normal, ketidaknormalan adalah normal. Oh, tidak normalan adalah normal ya. This is new normal. Maksudnya gimana tuh new normal? Kondisi sekarang ini adalah kondisi yang sangat sulit. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti sekarang. Sangat sulit sekarang, bro ya. Orang-orang yang katakanlah mungkin pendapatannya tadinya tinggi, kondisi seperti sekarang produksi menurun segala macam, kemudian income-nya juga menurun. Orang-orang yang katakanlah itu kondisi tidak normal menjadi harus bisa beradaptasi dengan situasi seperti itu. Banyak orang-orang yang punya penghasilan tinggi, penghasilan menjadi drop. Banyak orang-orang yang mungkin statusnya tadi sebagai donors, kemudian malah menjadi penerima manfaat. Ada seperti itu. Artinya dampaknya ini seluruh lapisan ini pandemi ini sekarang ini ya. Kita nggak bisa tahu sampai kapan ini berakhir ya. Betul.
kondisi seperti ini ya kita serahkan ahlinya sampai kapan dia akan wabah ini akan berkurang dan kemudian sampai hilang. Itu wilayah kita bukan yang penting mah ngasih bantuan aja gitu. Wilayah kita adalah bagaimana membersamai masyarakat bisa membantu sesama dari hasil donasi dan juga bantuan-bantuan yang masuk dan diamanahkan oleh kita untuk kita distribusikan. Paling banyak di wilayah mana tuh Tangerang Raya yang sudah tersalurkan bantuan? Kalau kita sih berdasarkan pemetaan kita petakan untuk wilayah Tangerang Selatan, Tangerang Kota, juga sampai kabupaten. Tapi memang tentunya berdasarkan hasil asesmen dan pemetaan itu tadi tingkat kebutuhannya seperti apa. Tapi kalau untuk Tangerang Selatan termasuk dominan juga kita distribusikan bantuan. Padahal wilayah kota ya, artinya secara ekonomi mapan lah ya. Wilayah mapan yang mapan. Tapi ternyata kemarin juga ketika kita distribusi bantuan di wilayah Pondok Aren, di Kampung Pemulung, itu ketika kita terjun ke situ kita lihat kondisi sangat miris, kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, kondisi memang sekarang sangat sulit. Mereka mau pulang kampung nggak punya ongkos, mereka bertahan juga berat karena banyak wilayah-wilayah yang dikarantina mandiri. Jadi mereka mau mulung misalnya di wilayah-wilayah perumahan itu sudah ditutup. Dan kemudian ditambah lagi harga rongsokan atau barang-barang bekas itu mengalami penurunan yang drastis. 50%. 50%. Tingkat turunnya. Itu membuat kita miris ya, kondisi yang sangat sulit. Tapi ada sisi manfaatnya. Manfaat dalam artian sisi positif lah. Bagaimana solidaritas masyarakat bisa terbangun ya Bang ya? Bisa seperti ini. Betul. Solidaritas, gotong royong itu kembali terbangun, empati. Masyarakat juga melihat situasi ini banyak yang bergotong royong untuk mengumpulkan banyak bantuan untuk bisa didistribusikan, membantu saudara-saudara yang memang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan pangan. Selain ide pendistribusian ya bantuan pangan ada lagi, apalagi tuh bantuan dari SCT biasanya? Bantuan kita fokus pada bantuan pangan dan itu tadi juga termasuk APD ya, pelindung diri untuk kemudian pangan untuk tenaga medis juga, vitamin untuk tenaga medis karena orang-orang yang berprofesi sebagai dokter ini adalah orang yang berada di garda terdepan yang juga harus disupport juga, sehingga kemarin ketika kita melihat kondisi ini menjadi penting, kita menurunkan armada food truck kita ke beberapa rumah sakit Persahabatan, Rumah Sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Peoni dan juga Rumah Sakit Marinir Angkatan Darat untuk menurunkan food truck kita untuk mendistribusikan makanan bergizi untuk tim medis, kemudian juga karyawan di sekitar rumah sakit. Pakai kupon itu? Enggak, kita nggak pakai kupon. Satu food truck berapa? Satu food truck rata-rata kisaran 1000 porsi. 1000 porsi. Setiap hari itu? Untuk satu titik 3 hari. 3 hari. Ini mau lagi Ramadan begini berarti makin banyak dong food truck itu. Kalau Ramadan begini kita bantuannya bantuan iftar ya, buka puasa buat kita distribusikan. Kalau yang Ramadan itu kan memang belum menjelang Ramadan, jadi kita 3 hari standby di satu titik rumah sakit. Kalau sekarang kita sifatnya makanan-makanan yang sudah dimasak, sudah diolah, kemudian kita packaging, kemudian kita bawa melalui food truck, di sana tinggal distribusi. Kalau biasanya kita actionnya itu masaknya on the spot seperti itu. Kalau di Tangerang Raya ada berapa food truck? Kalau food truck itu kita punya 3 food truck, tapi tidak itu diturunkannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang kadang-kadang memang kemarin kita di Cilenggang kita turunkan food truck untuk pembagian makanan siap saji untuk 500 porsi untuk di wilayah sekitar Cilenggang. Kemudian nanti ada titik juga nanti di wilayah titik-titik yang memang sudah diplot dan sudah di assessment bahwa di situ memang butuh bantuan. Ukurannya kayak gimana tuh kalau di food truck gitu bro? Food truck itu ukuran misalnya assessment itu dapat ketemu wilayah titik 1A gitu. Ukurannya apa tuh assessmentnya? Assessmentnya bahwa tingkat apa ya? Kita kan koordinasi dengan RT RW setempat juga untuk melihat bahwa wilayah sini adalah wilayah dengan masyarakat penghasilan rendah, masyarakat gitu. Misalnya
komunitas lingkungan pemulung itu yang menjadi prioritas kita. Seperti itu. Berdasarkan itu ya. Berdasarkan itu. Menarik, keren banget itu. Pekerja sosial emang menurut gua satu garda terdepan juga lah selain tenaga medis di tengah pandemi begitu ya. Berarti apa namanya juga bersentuhan langsung dong sama masyarakat apa? Iya, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Alhamdulillah lembaga sosial itu sebagai salah satu lembaga atau institusi yang tetap mendapat keleluasan untuk beraktivitas. Salah satu yang mendapat prioritas juga. Tapi tetap bahwa dalam aksinya di lapangan kita tetap melakukan segala sesuatunya sesuai dengan protokolnya. Kita dengan menggunakan masker, dengan menggunakan sarung tangan, dengan berbekal hand sanitizer dan alat-alat untuk sterilisasi. Jadi standar prosedur kesehatan dijalankan lah ya. Betul. Ya memang apa namanya sudah seyogianya untuk bisa melakukan itu. Nah pesan-pesannya buat apa namanya harus bisa lah dikirim nomornya gitu buat yang nonton kali aja mungkin masyarakat ada yang pasti butuh lah untuk bisa mengkontak ACT itu. Iya, kalau yang paling mudah itu teman-teman bisa menghubungi indonesiadermawan.id. Itu ada ketika masuk ke link indonesiadermawan.id itu berbagai macam program-program kita, mata program kita itu ada di sana semua. Apakah nanti mau bantuan APD, bantuan tenaga medis, bantuan pangan atau apapun, teman-teman bisa berkontribusi langsung di sana. Ketika diklik banyak programnya, kemudian klik donate, teman-teman bisa langsung donate. Semudah itu untuk bisa membantu orang. Enggak, kalau orang pengen butuh bantuan gitu. Kalau yang pengen butuh bantuan, kita bisa untuk nelfon ke care line kita di 080011652228. 080011652228. Iya, itu humanity care line kita bebas pulsa. Bebas pulsa. Dan sekarang 24 jam. 24 bisa jam. diakses, tapi memang kalau pada saat-saat tertentu memang padat, memang dia akan apa ya? Siapa cepat lah. Kalau memang pada saat itu lagi jaringan kosong, bisa langsung masuk dan bisa diproses. Berapa lama tuh biasanya prosesnya? Iya, tadi udah dijelaskan. ketika masuk kemudian di verifikasi segala macam, insya Allah nggak pakai lama gitu. Cepet lah ya. Cepet lah. Namanya juga aksi. Cepat tanggap. Jadi setiap telepon langsung. Kalau bisa hari itu juga langsung diproses ya. Betul. Harapannya nih ACT nih Pak. Harapannya? Banyak masyarakat yang tambah banyak nyumbangnya gitu ya. Harapannya adalah mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya. Iya, pasti kita semua. Harapan dan doa kita semua. Kemudian pandemi ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang arti solidaritas, tentang arti kebersamaan. Dan kita harus memahami bahwa mengatasi pandemi ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi ini adalah tugas kita semua. Sehingga sinergi kolaborasi antara regulator, pemerintah, government maupun civil society seperti lembaga-lembaga kemanusiaan ini menjadi sebuah keniscayaan. Ini menjadi sebuah sebuah momentum bagi pemerintah dan civil society untuk bersinergi, berkolaborasi untuk meringankan beban masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh pandemi ini pada khususnya seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan lah sama Bung Suryadi selaku branch manager aksi cepat tanggap darurat. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.